hari Minggu. Jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kali ini bersama kalian dan Bunda Jadi. Adik, kita sekarang mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya kita bernyanyi dulu. Apa Bunda judulnya Bunda? Kita nyanyi lagu apa? Di pintumu. Nah, adik-adik tahu ya lagu Di Pintumu ya? Masih ingat kan ya? Ayo, semuanya berdiri yuk. Siap adik-adik. Sekarang kita menghadap ke sebelah kanan. Ayo Bunda. Ayo Kak. Adik-adik lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada pagi hari ini, karena kami bisa memuji Tuhan di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini mulai dari awal hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Beta. Sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bernyanyi dulu. Ayo, Kak, apa lagu kita, Kak? Oh iya Bunda, adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi baca kitab suci. Masih ingat ya? Masih dong. Ayo, semuanya berdiri yuk. Itu ada kue ya. Mama buatin untuk Dora sama Kak Beta. Nanti jangan lupa berbagi sama Kak Beta ya. Iya, Ma. Makasih, Ma. Ma, mana ya kuenya? Ada kuenya di sini. Wah, ini kesukaan Dora nih. Seneng banget makan kue. Tapi Dora harus bagi-bagi sama Kak Beta ya. Ya udah deh bagi.
semua. Sudah lama ya nggak ketemu. Kak Beta kangen banget sama adik-adik. Nah, tadi barusan siapa sih? Ada Dora ya? Kayaknya ada Dora, tapi nggak tahu di mana. Adik-adik tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Udah, biar aja Dora. Nanti juga datang lagi. Ya, hari ini karena Kak Beta sudah di sini, kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati, siapkan pikiran kita. Kita mau apa? Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Yuk, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena saat ini Engkau telah mengumpulkan kami di sini, walau hanya lewat daring, tapi kami boleh bersyukur karena saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu mau bekerja atas kami supaya firman yang kami dengar dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin adik-adik. Nah, hari ini firmannya mau kita baca dari kitab 1 Korintus. Dibuka ya Alkitabnya. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayat 23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Sudah siap semuanya? Sudah? Yang bisa baca Alkitabnya dibaca di rumah. Yang belum bisa, minta tolong mama dan papa temani bacain di rumah ya. Nah, hari ini judul pembacaan kita hari ini dia mau bercerita tentang, judulnya adalah Aku Anak Tuhan yang Tidak Serakah. Satu kali lagi, Aku Anak Tuhan yang Tidak Serakah. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa itu serakah? Tahu nggak artinya serakah? Serakah itu apa? Serakah itu ketika kita sudah memiliki, tapi kita masih pengen lagi dan lagi. Kita nggak pernah puas. Serakah itu kita egois. Kita hanya memusatkan perhatian kita hanya pada diri kita. Pokoknya apa-apa untuk kita, untuk orang lain nanti dulu, untuk aku aja dulu, yang lain gak usah, yang penting aku senang, yang lain terserah. Nah, itu gak boleh, Tuhan gak suka. Nah, pada saat ini pembacaan firman yang kita baca ini dia mau bercerita tentang serakah. Jadi pada saat itu Rasul Paulus menyurati murid-muridnya yang ada di mana? Di Korintus. Apa yang terjadi di Korintus? Rasul Paulus dengar bahwa jemaatnya yang ada di Korintus itu mereka sedang melakukan perjamuan. Tapi perjamuan yang mereka lakukan hanya mereka lakukan untuk mereka saja. Tidak semua orang dilibatkan. Jadi ada orang yang miskin, ada orang yang lapar, ada orang yang lelah, ada orang yang membutuhkan, mereka tidak libatkan. Mereka hanya melibatkan mereka sendiri. Orang yang membutuhkan malah tidak dilibatkan. Karena itu Rasul Paulus gak suka. Pada ayat ke-17 Rasul Paulus jelas mengatakan bahwa sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Nah, Rasul Paulus ternyata gak suka. Karena mereka mulai serakah. Serakah itu apa? Mereka mulai merasa bahwa mereka yang lebih utama, orang lain tidak utama. Jadi kalau misalnya mau makan seperti perjamuan itu harus mereka saja yang yang melakukan perjamuan, yang makan dan minum. Dan orang yang membutuhkan mereka tidak perlu, mereka tidak peduli. Nah, itu hal yang Tuhan tidak suka. Itu hal yang Rasul Paulus tidak suka untuk pada saat itu yang murid-muridnya, yang jemaat di Korintus lakukan. Tuhan tidak suka, Rasul Paulus juga tidak suka. Nah,
untuk saat ini firman-Nya tentang itu. Tentang apa? Tentang serakah. Tuhan juga nggak pengen kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang serakah. Serakah itu anak-anak yang mulai, yang tadi Kak Beta bilang, egois, hanya mikirin diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Kalau kita egois, kita termasuk dengan anak-anak yang mengasihi nggak? Kalau egois itu mengasihi nggak? Ada tetangga? Enggak. Kalau kita egois itu berarti kita tidak mengasihi. Karena kalau kita mengasihi, sama seperti yang Tuhan ajarkan ya, Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Kalau kita mengasihi semua orang, itu berarti kita sayang sama semua orang. Kalau kita sayang sama semua orang, kita harus tunjukkan kalau kita sayang sama semua orang. Tunjukkannya dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Nah, kalau kita serakah, berbagi enggak? Tidak, serakah itu pelit, menjadi hanya mementingkan diri sendiri. Sedangkan berbagi tidak mementingkan diri sendiri. Berbagi itu mau memikirkan keperluan dan kebutuhan orang lain. Nah, seperti ini, Kak Beta kasih contoh ya. Kalau serakah itu terkadang merugikan. Merugikannya gimana? Misalnya, kalau adik-adik dapat makanan nih, punya makanan di rumah banyak sekali. Adik-adik makan tanpa memikirkan teman-teman adik-adik yang tidak makan. Biarin aja mereka main, aku makan aja sampai makananku habis. Nah, kalau misalnya kita makan, kebanyakan makan, itu bisa menyebabkan apa? Kekenyangan. Kalau kita kekenyangan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi adik-adik kalau kita kekenyangan? Sakit perut nggak? Sakit. Kalau kita kekenyangan, kita pasti sakit perut. Kalau kita sakit perut, kita sedih kan? Pasti kita sedih. Coba makanan yang adik-adik punya, adik-adik bagi sama teman-teman. Pasti teman-temannya senang. Adik-adik senang, teman-temannya senang. Semua senang. Nah, itu soal makanan. Gimana kalau mainan? Mainan bisa dibagi. Oh, bisa dong. Nah, kalau misalnya kalian punya mainan. Nah, kadang-kadang tuh mainan sudah dibeliin lagi sama mama papa. Biarin, aku mau simpan mainan biar banyak. Tapi ketika di rumah apa yang terjadi? Mungkin mainannya bisa jadi nggak dimainin. Bosen, biar aja, aku mending mau nonton TV aja, kayak gitu misalnya. Nah, kasihan kan mainannya nggak dimanfaatkan dengan baik. Coba kalau mainan itu kita bawa bareng ke teman-teman kita. Mungkin kalau kita dengan sukacita mau memberi buat teman, puji Tuhan, hebat. Atau bisa juga kita berbaginya dengan cara, ayo kita ajak teman-teman kita main bareng, mainan apa yang kita miliki. Nah, pasti teman-teman adik-adik senang, adik-adik juga senang karena punya teman bermain di rumah. Nah, menyenangkan sekali. Tapi pada saat COVID gini, gak usah ajak teman main di rumah ya. Mainnya sama adik kakak aja yang ada di rumah ya. Nah, itu bagaimana kita menyikapi bagaimana kita menyikapi untuk serakah itu. Tuhan gak pengen anak-anak Tuhan menjadi serakah. Tahu gak? Ketika kita menjadi serakah itu sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena Tuhan gak suka, Tuhan gak pengen anak-anak Tuhan jadi serakah. Karena apa? Tuhan kan ngajarin kita untuk mengasihi. Jadi kita harus mengasihi. Caranya mengasihi, Kak Beta ulang lagi. Mengasihi itu berarti sayang sama semua orang, sama teman, sama semua orang. Kalau kita sayang, kita harus menunjukkannya. Menunjukkannya lewat apa? Kita bisa berbagi apa saja yang kita miliki kepada orang lain. Kita harus selalu ingat orang lain. Kita tidak boleh menjadi seseorang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya berpikir bahwa aku harus lebih utama. Nggak boleh. Itu bukan kasih. Yang Tuhan inginkan kita melakukan kasih, yaitu sayang sama semua orang. Ya. Nah, kayaknya ada Dora tuh. Mau apa sih Dora? Ngapain sih Dora? Kak Beta. Dora, topinya dirapiin dulu dong. Kak Beta, aku minta maaf. Kenapa Dora mau minta maaf sama Kak Beta? Iya, soalnya teman-teman tadi juga tahu. Tadi Mama ngasih kue buat dibagi sama Kak Beta. Tapi aku makan kuenya sendiri, Kak. Oh gitu.
Ya udah, Dora tahu nggak kalau Dora salah? Iya, aku tahu Kak Wita. Nah, kalau Dora udah tahu kalau Dora salah, Dora mau berubah nggak? Mau berbagi nggak sama Kak Beta lain kali? Mau Kak Wita. Nah, kalau gitu coba nanti kita tanyain Mama. Siapa tahu kuenya masih ada buat Kak Beta juga, ya? Iya Kak Wita, iya mau. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembacaan pemberitaan firman hari ini, kita udah dengerin firman. Sekarang kita berdoa dulu ya. Dora juga berdoa ya. Iya Kak Wita. Nah sekarang sikap doa yang baik gimana? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa ya. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Engkau telah memberikan kami firman-Mu. Hari ini kami belajar supaya menjadi anak Tuhan yang tidak serakah. Ajari kami supaya kami penuh dengan kasih, kami menyayangi sesama kami, dan kami mau menunjukkan rasa sayang kami dengan berbagi dengan sesama. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan sertai mereka dalam pekerjaan mereka, Tuhan jaga dalam kesehatan mereka. Tuhan juga mau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan supaya mereka dapat membimbing dan membesarkan kami supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang penuh kasih. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan dalam pelayanannya. Saat ini terjadi pandemi COVID sehingga kami sudah lama tidak bergereja lagi, tapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan kiranya mau mengizinkan agar pandemi COVID ini segera berakhir sehingga kami dapat kembali bergereja seperti biasa, bersekolah seperti biasa, beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan kiranya mau memberkati bangsa kami. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat-Mu. Saat ini kami serahkan seluruh doa kami yang akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dulu. Lagu apa kita Kak? Nah adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 263 yang berjudul Ku Diberikan Kidung Baru. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan berdiri adik-adik. Ikuti gerakan kakak dan bunda. Ayo bunda. Ayo semangat ya. Kita berdoa dulu. Sekarang lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang selalu besar, yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Adik-adik
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus memberkati.